Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Hai pendengar Radio Gema Edukasi, kita berjumpa kembali dalam program acara Bimbingan Belajar Sebaya, yang hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran biologi, judulnya Virus untuk kelas 10. Dan program ini diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Insan Edukasi, saat ini Kak Rahma sudah ditemani oleh sahabat-sahabat kita dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Ada Siva, ada Putih, ada Muhtar, dan juga Kak Kuswan. Hai semua, apa kabar? Hai. Oke, semua sehat yang ada di studio. Mudah-mudahan kalian juga yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kak Kuswan adalah guru biologi di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Baik, sudah disiapkan buku catatannya? Yuk kita simak bersama. Baik, terima kasih Kak Rahma. Adik-adik insan edukasi dimanapun berada dan yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang virus. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus adalah termasuk makhluk hidup yang sangat kecil. Adik-adik ada yang pernah mendengar tentang virus? Pernah, Kak. Ada yang tahu apa itu virus? Saya, Kak. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya racun. Karena hampir semua jenis virus menimbulkan penyakit yang dapat menyerang hewan, tumbuhan maupun manusia. Iya, bagus ya, Putih. Kemudian sebelum kita berbicara tentang virus lebih banyak, barangkali perlu kakak sampaikan tentang sejarah penemuan virus. Bahwa virus ditemukan oleh Adolf Mayer ya dengan melakukan pengamatan terhadap tanaman tembakau. Ternyata ada yang berbeda dengan tanaman tembakau yang lain. Nah, dari pengamatan itu Adolf Mayer melakukan percobaan dengan cara tembakau yang berpenyakit berwarna kuning, ada bintik-bintik, itu diambil daunnya, kemudian dihaluskan, ya dihaluskan dengan penggilingan ya, kemudian diekstrak. Setelah dihaluskan, diekstrak, kemudian daun ekstrak tersebut disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Nah, ternyata tanaman tembakau tersebut setelah beberapa hari mengalami perubahan berwarna kekuning-kuningan, kemudian menjadi layu, akhirnya mati. Nah, penemuan itu juga dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky. Prinsipnya hampir sama caranya. Percobaan Ivanovsky, beliau juga ilmuwan tersebut mengamati tanaman tembakau. Ada yang berwarna kuning-kuningan, kemudian yang tanaman tembakau yang berbeda tersebut dihaluskan, ditumbuk, kemudian diambil ekstraknya, kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Setelah beberapa hari tanaman tembakau tersebut mengalami perubahan, ada bintik-bintik. Nah, sehingga kedua ilmuwan tersebut menyimpulkan bahwa tanaman tembakau yang mengalami bintik-bintik kuning itu disebabkan oleh organisme yang sangat renik, yaitu virus. Adik-adik, ada yang bertanya? Kak, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Gimana sih Kak ciri-ciri virus itu? Baik, ada yang mau menjawab? Ada yang bisa?
Ciri-ciri virus yaitu ada sifat-sifat virus. Biasanya sifat-sifat virus itu bersifat parasit obligat pada sel makhluk hidup atau hanya hidup bila berada di dalam sel makhluk hidup dan dapat memperbanyak diri sehingga virus termasuk makhluk hidup. Untuk memperbanyak virus, menggunakan embrio ayam berumur 5-12 hari. Bila di luar sel hidup, menunjukkan seperti benda mati dan dapat dikristalkan, maka virus dapat disebut sebagai benda mati atau tak hidup. Bukan merupakan sel atau aseluler. Berukuran sangat renik antara 10-400 nanometer atau 0,01 sampai 0,4 mikrometer. Baik, ya. Bisa yang lainnya bisa dijawab? Iya. Mengandung salah satu asam nukleat DNA saja atau RNA saja. Bentuk tubuh beraneka ragam, seperti bola, misal virus influenza, HIV. Batang, misal tobacco, mosaik virus. Huruf T, misal bakteriophage, dan lain-lain. Iya. Jadi itu adalah tentang ciri-ciri dan sifat virus ya. Jadi virus bersifat parasit obligat, artinya betul-betul hidupnya itu tergantung kepada makhluk hidup lain. Karena virus hanya bisa hidup di dalam sel hidup atau di dalam tubuh makhluk hidup yang lain. Kemudian virus bukan merupakan sel, jadi organisme yang sangat renik dan tidak memiliki organel-organel sel seperti sel-sel makhluk hidup yang lainnya, sehingga disebut juga organisme aseluler. Nah, virus dikatakan tadi adalah sebagai benda mati ya, karena virus itu kalau berada di luar sel hidup dapat dikristalkan. Nah, adik-adik ini kita lihat bentuk-bentuk tubuh virus ya, ada yang berbentuk bola, itu misalnya pada virus influenza. HIV itu bentuknya seperti bola bulat ya. Ada yang berbentuk batang, misalnya pada tobacco mosaic virus, virus yang menyerang tembakau. Ada virus yang berbentuk huruf T, misalnya pada bakteriophag, yaitu virus yang menyerang sel bakteri. Iya, bagaimana adik-adik insan edukasi di rumah? Sudah jelas apa yang disampaikan tadi tentang ciri-ciri dan sifat virus? Baik ya, jadi sambil mendengar tetap berkonsentrasi sambil dicatat apa yang disampaikan oleh adik-adik insan edukasi yang ada di studio. Baik, adik-adik insan edukasi di rumah, kita lanjutkan. Selanjutnya bahwa virus memiliki struktur tubuh yang berbeda-beda. Nah, ada yang bisa menjawab? Iya, saya Kak. Iya, coba dijelaskan. Virus memiliki beberapa struktur tubuh. 1. Virus berselubung. Contohnya virus influenza. Pada virus influenza terdapat reseptor virus, materi genetik DNA atau RNA, selubung protein atau kapsid, serta kapsul virus. Kedua, virus kompleks. Dalam struktur tubuh virus kompleks, terdapat kepala yang terdiri dari kapsid, DNA, leher, kemudian ada selubung ekor atau penyangga. Pada bagian bawah virus terdapat lempeng dasar serta serabut ekor. Ketiga, virus telanjang. Pada struktur tubuh virus ini terdapat nukleik asid, kapsomer pada kapsid. Contohnya, ahelical virus dan Ebola virus. Iya, baik Putih ya, tadi yang disampaikan oleh adik kita Putih bahwa struktur tubuh virus itu ada yang memiliki selubung pembungkus ya, seperti pada virus influenza. Jadi bagian tubuhnya itu dibungkus oleh kapsid yang tersusun dari protein ya. Nah, demikian juga virus bakteriophag ya, yang menyerang sel bakteri. Virus ini termasuk virus yang paling kompleks karena memiliki bagian-bagian yang lebih kompleks. Tadi sudah disampaikan ada
kepala, ada leher ya, ada selubung ekor, kemudian ada serabut ekor. Nah, bagian-bagian ini yang terpenting dari virus adalah adanya asam nukleat. Nah, tadi asam nukleatnya itu tidak kompleks, jadi hanya DNA saja atau RNA saja. Nah, sehingga virus bisa dibedakan ada virus DNA, ada virus RNA berdasarkan asam nukleatnya. Nah, berdasarkan struktur tubuhnya ada virus yang berselubung, ada virus kompleks, dan ada virus telanjang. Nah, selanjutnya adik-adik insan edukasi di rumah, kita lanjutkan tentang ciri-ciri virus ya, bahwa selain ciri-ciri tadi virus memiliki kemampuan memperbanyak diri. Nah, bagaimana, ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara virus memperbanyak diri? Saya Kak, virus memperbanyak diri dengan cara replikasi atau menggandakan diri ketika berada di dalam tubuh sel inangnya. Nah, ada berapa macam cara virus melakukan replikasi? Ada dua Kak, ada daur litik sama daur lisogenik. Iya, jadi virus menggandakan diri atau memperbanyak diri dengan dua cara, yaitu dengan daur litik dan dengan daur lisogenik. Nah, coba adik-adik, ada yang bisa menjelaskan apa itu daur litik, apa itu daur lisogenik? Saya ingin menjawab apa itu daur litik. Jadi daur litik adalah setelah virus itu selesai menggandakan diri, virus akan menghancurkan sel host space atau sel tempat hidupnya sehingga seluruh virus baru akan dapat menginfeksi sel inang yang baru. Ya, jadi itu pengertian daur litik. Sedangkan yang daur lisogenik itu apa ya Kak? Ya, daur lisogenik adalah ketika virus berada di dalam sel bakteri, apabila sel bakteri itu lebih kuat daripada kemampuan virus, maka virus akan mengikuti perkembangbiakan sel bakteri. Nah, sehingga ADN virus atau asam nukleat virus itu bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. Nah, pada saat sel bakteri membelah diri, profag juga ikut menggandakan diri karena menyatu dengan asam nukleat bakteri. Nah, ketika sel bakteri kemampuannya lebih rendah dari virus, maka virus akan mengambil alih kemampuan replikasi atau kemampuan asam nukleat bakterinya, sehingga virus akan melakukan replikasi. Nah, adik-adik, dalam melakukan daur litik maupun daur lisogenik tentu melalui tahapan-tahapan. Nah, ada yang bisa menjawab bagaimana tahapan daur litik pada virus? Saya Kak, ada absorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Yang kedua, penetrasi, yaitu ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke sel bakteri. Kemudian, asam nukleat virus masuk ke sel bakteri sehingga kapsid virus yang kosong terlepas dan tidak berfungsi lagi. Dan juga ada eklifase. Asam nukleat virus mengambil alih kemampuan metabolik bakteri untuk membentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru. Dan ada replikasi, pembentukan atau penggandaan bagian-bagian tubuh virus baru. Pematangan atau perakitan, bagian-bagian tubuh virus yang baru akan membentuk virus-virus baru yang lengkap. Lisis, pecahnya sel bakteri sehingga virus-virus baru keluar dan akan menginfeksi bakteri baru. Dan itu adalah tahapan daur litik. Iya, jadi tahapan daur litik itu ada absorpsi, ada penetrasi, ada eklifase, ada replikasi, ada pematangan, dan ada lisis. Jadi secara bertahap virus melakukan replikasi. Adik-adik insan edukasi dimanapun berada, untuk sementara kita istirahat sejenak dan jangan kemana-mana. Oke, pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana? Sudah mulai
mengerti ya, ada sedikit-sedikit yang mulai masuk. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali bimbingan belajar sebaya ini masih dalam materi virus. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, kita kembali lagi dalam pembelajaran atau bimbel bimbingan belajar sebaya bersama teman-teman kalian dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Dan saat ini kita akan lanjutkan mengenai materi virus. Silakan Kak Kuswan. Baik, terima kasih Kak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik insan edukasi dimanapun berada dan yang berada di studio, mari kita lanjutkan pembelajaran tentang virus ya. Nah, tadi adik kita sudah menjelaskan tentang cara replikasi virus dengan daur litik. Kakak ulangi lagi bahwa daur litik itu melalui 6 tahapan ya. Yang pertama tadi absorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Nah, yang kedua, penetrasi, yaitu ujung serabut ekor yang telah melekat tadi itu akan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke sel bakteri. Kemudian asam nukleat virus masuk ke dalam sel bakteri. Nah, sedangkan kapsid virus yang telah kosong, telah tidak ada asam nukleatnya, itu menjadi tidak berfungsi lagi. Yang ketiga, eklifase, yaitu asam nukleat virus akan mengambil alih kemampuan metabolisme sel bakteri. Kemudian asam nukleat tadi akan membentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru. Nah, yang keempat adalah replikasi. Nah, pada tahapan ini akan terjadi pembentukan atau penggandaan bagian-bagian tubuh virus. Jadi ada bagian kapsidnya, ada asam nukleatnya ya, ada bagian lehernya, ada bagian ekornya. Nah, sehingga setelah lengkap bagian-bagian tubuh virus tadi akan terjadi perakitan. Bagian-bagian tadi akan membentuk virus-virus yang baru. Nah, setelah virus-virus baru yang lengkap akan terjadi lisis, yaitu pecahnya dinding sel bakteri sehingga virus-virus baru akan keluar dan akan menginfeksi bakteri-bakteri yang baru. Nah, kemudian daur lisogenik. Ya, tahapan daur lisogenik itu sebenarnya prinsipnya adalah sama. Tadi sudah kakak jelaskan bahwa daur lisogenik itu terjadi ketika apabila bakteri yang diserang oleh virus itu mempunyai daya tahan yang lebih dari virus, sehingga virus tidak bisa mengambil alih kemampuan metaboliknya. Nah, pada saat itu virus asam nukleatnya akan menyatu dengan asam nukleat bakteri. Gabungan asam nukleat bakteri dengan asam nukleat virus itu disebut profag. Nah, ketika sel bakteri yang mengandung profag tadi berkembang biak, maka setiap belahan sel bakteri yang baru itu akan memiliki profag. Nah, bakteri-bakteri yang mengandung profag apabila pada masa tertentu kemampuannya lebih rendah dari profag, maka profag tadi akan mengambil alih kemampuan sel bakteri, sehingga profag akan melakukan penggandaan, memperbanyak diri, membentuk bagian-bagian tubuh virus. Selanjutnya bagian-bagian tubuh virus akan menyatu, melakukan perakitan, membentuk tubuh-tubuh virus yang baru. Nah, setelah itu akan terjadi lisis juga ya, karena untuk keluar virus-virus yang baru dari sel bakteri tadi harus terjadi lisis, yaitu pecahnya dinding sel bakteri sehingga virus-virus baru keluar dari sel bakteri dan siap menyerang
sel-sel bakteri yang baru. Bagaimana adik-adik? Sudah jelas cara perkembangbiakan virus? Jelas, Kak. Baik. Bagaimana adik-adik insan edukasi di rumah? Sudah jelas? Iya, tentunya jelas ya, karena sudah memperhatikan dengan serius. Nah, adik-adik insan edukasi dimanapun berada, walaupun virus sangat renik, sangat kecil, virus keberadaannya itu sangat ditakuti oleh terutama kita manusia. Ternyata banyak sekali keberadaan virus ini dapat merugikan walaupun sangat sedikit yang menguntungkan bagi manusia. Nah, adik-adik yang berada di studio, ada yang bisa menjelaskan bagaimana peranan virus dalam kehidupan sehari-hari? Saya mau menjelaskan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi virus ini memiliki dua peran, yaitu yang menguntungkan serta merugikan. Pertama, saya akan menjelaskan virus yang menguntungkan bagi manusia. Untuk memproduksi interferon, yaitu protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Interferon berfungsi untuk mencegah replikasi virus pada hospesnya. Lalu profag dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Misalnya, DNA virus digabungkan dengan gen manusia, yaitu penghasil antigen sebagai profag. Kemudian, profag disambungkan dengan DNA bakteri, maka akan dihasilkan bakteri yang mampu membuat antigen seperti sel manusia. Selanjutnya itu ada juga keuntungan-keuntungan lainnya, yaitu virus digunakan untuk pembuatan vaksin, dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom yang penting di bidang kedokteran. Iya, jadi itu contoh peran virus yang menguntungkan bagi manusia ya. Jadi kakak perjelas lagi, adik-adik insan edukasi yang berada di rumah, ya, bahwa virus itu bisa digunakan untuk memproduksi interferon. Jadi interferon itu adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon ya. Jadi tubuh kita ini akan memberikan respon terhadap infeksi virus ya. Nah, jadi kalau tubuh kita itu terkena infeksi virus, maka tubuh kita itu akan membentuk interferon. Nah, interferon itu berfungsi untuk mencegah replikasi virus pada hospesnya. Nah, kemudian profag. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa profag itu adalah gabungan asam nukleat virus dengan asam nukleat hospesnya. Nah, profag ini bisa digunakan apabila digabungkan dengan DNA bakteri, maka akan dihasilkan bakteri yang mampu membuat antigen sehingga antigen itu bisa melawan bibit penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga kita bisa menghasilkan bakteri yang mampu melawan bibit penyakit yang lain. Kemudian virus ya, virus bisa digunakan untuk membuat vaksin. Nah, seperti berbagai vaksin yang telah ditemukan, misalnya untuk vaksin cacar, vaksin polio ya. Kemudian vaksin-vaksin yang lainnya yang banyak digunakan di bidang kedokteran untuk melawan berbagai macam virus yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Kemudian dengan menggunakan virus dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom di bidang kedokteran. Sehingga para ilmuwan itu dapat mengetahui bagaimana susunan genetik dari kromosom atau susunan genetik yang dimiliki oleh manusia, terutama misalnya gen-gen yang bersifat menguntungkan di bidang kedokteran. Nah, selanjutnya adik-adik, ada yang bisa menjelaskan virus yang merugikan bagi manusia? Ya Kak, jadi ada beberapa virus yang menyerang pada tumbuhan dan ini merugikan bagi manusia. A. Virus tungro, yaitu menyerang tanaman padi melalui perantara wereng coklat. Selanjutnya tobacco mosaic virus atau TMV menyerang daun tembakau. Tumip yellow mosaic virus atau TYMV penyebab menggulung daun kapas. Lalu ada cucumber mosaic virus atau CMV
menyerang pada tumbuhan mentimun. Lalu ada bean mosaic virus atau B. amfi, biasanya menyerang buncis, wheat mosaic virus atau W. amfi menyerang gandum, Sugarens mosaic virus atau S. amfi menyerang tebu, dan juga ada virus yang menyerang hewan, yaitu Newcastle disease atau NCD, menyerang saraf unggas atau tetelo, Foot and Mouth disease atau VMD, menyerang kuku dan mulut mamalia. Ya, kemudian ada rhabdovirus, penyebab rabies pada anjing, kera, dan manusia. Lalu ada Rose sarcoma virus atau RSV, penyebab tumor pada ayam. Ya, adik-adik itu virus-virus yang menyerang tumbuhan ya. Jadi kakak ulangi ini supaya lebih jelas lagi. Adik-adik yang ada di rumah bahwa ada virus tungkro, itu virus yang menyerang tanaman padi. Penularannya itu melalui wareng coklat itu ya. Kemudian tembakau mosaic virus, ini virus yang menyerang daun tembakau. Kemudian tumip yellow mosaic virus, ini menyebabkan menggulungnya daun kapas. Kemudian ada cucumber mosaic virus, ini menyerang tanaman mentimun. Kemudian bean mosaic virus itu menyerang buncis. Wheat mosaic virus menyerang tanaman gandum. Sugarsen mosaic virus menyerang tanaman tebu. Kemudian ada juga virus yang menyerang berbagai hewan. Di antaranya ada Newcastle disease. Ini virus yang menyerang saraf unggas yang sering kita kenal dengan tetelo ya. Seperti pada ayam tiba-tiba mati gitu. Nah, itu dimungkinkan disebabkan oleh virus Newcastle disease. Kemudian ada foot and mouth disease. Ini virus yang menyebabkan penyakit kuku dan mulut. Ini biasanya menyerang hewan-hewan mamalia. Jadi seperti sapi, ya, kerbau, unta dan sebagainya. Kemudian rhabdovirus, penyebab penyakit rabies atau sering disebut juga penyebab penyakit anjing gila. Nah, ini menyerang anjing, menyerang kera, menyerang manusia. Jadi kita harus hati-hati ini pada anjing, pada kera ya. Walaupun banyak memelihara hewan-hewan ini harus hati-hati karena sangat mungkin ya hewan-hewan tersebut dapat menularkan virus rabies. Kemudian ada Rose sarcoma virus. Ini menyebabkan penyakit tumor pada ayam. Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan bahwa virus tidak hanya merugikan tumbuhan dan hewan, juga ada virus yang merugikan atau menimbulkan penyakit pada manusia. Adik-adik insan edukasi yang ada di studio, ada yang bisa menjelaskan? Saya Kak, ada influenza virus, yaitu penyakit influenza menyerang saluran pernafasan. Varicella zoster, penyakit cacar menimbulkan luka cacar air pada kulit. Poliovirus, penyakit polio menyerang saraf dan otak, menimbulkan lumpuh. Hepatitis virus, radang hati menyerang hati. Ya, kemudian ada Human Immunodeficiency Virus atau yang kita kenal sebagai HIV, menyerang sel darah putih limfosit T yang menyebabkan penyakit AIDS. Ebola virus menyebabkan penyakit Ebola, menyerang sel darah putih jenis makrofag dan jaringan fibroblast atau menyebabkan pendarahan. Herpes simplex virus, penyakit herpes, radang pada kelenjar lendir di mulut, kulit, serta alat kelamin. Dan yang terakhir ada paramyxovirus A yang menyebabkan penyakit campak dari mulut ke bronkus. Iya, kakak ulang ya adik-adik. Jadi banyak virus yang merugikan manusia, ada yang menyebabkan penyakit influenza, menyerang saluran pernapasan, misalnya virus influenza, varicella zoster menyebabkan penyakit cacar, ya ini menimbulkan cacar air pada kulit. Poliovirus ini menyerang saraf otak sehingga menimbulkan kelumpuhan. Hepatitis virus ini menyebabkan radang hati, ya ini menyerang hati. Nah, ini juga perlu diketahui bahwa hepatitis ini ada beberapa macam, ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D. Kemudian rhabdovirus, ini virus yang menyerang saraf pusat. Kemudian HIV ini yang terkenal menyerang sel darah putih, sering disebut juga penyakit AIDS ya. Ebola virus
Ini virus yang dapat menimbulkan penyakit Ebola. Ini menyerang sel darah putih, makrofag dan jaringan fibroblas. Ya, jaringan fibroblas, dan ini bisa menyebabkan pendarahan ya. Kemudian herpes simplex ya. Ini virus yang dapat menimbulkan penyakit herpes, radang pada mulut, pada kulit, pada alat kelamin ya. Nah, ini biasanya menimbulkan rasa sakit dan panas pada bagian jaringan yang terkena infeksi virus herpes simplex tersebut. Kemudian paramyxovirus A, ini menimbulkan penyakit campak pada mulut, bronkus ya, pada saluran pernapasan. Kemudian ada coronavirus, ini penyebab penyakit SARS atau dikenal sekarang adalah flu burung ya. Nah, ini penyebabnya adalah coronavirus. Kemudian ada rubella virus, ini menyebabkan penyakit campak Jerman. Ini menyerang saluran pernapasan, kelenjar limfe di leher, mata dan kulit. Nah, ini yang terkenal adik-adik adalah virus Zika ya. Ini sama, ini menyerang beberapa penduduk di Singapura. Itu hampir sama, gejalanya adalah seperti penyakit demam berdarah. Itu adik-adik tentang virus yang kita pelajari hari ini. Oke, pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana? Sudah semakin jelas dan paham mengenai virus ini, dan nanti kita akan kembali lagi, dan tetaplah di sini di Radio Gema Edukasi bersama teman-teman kalian dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Masih di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua dalam pembelajaran bimbel sebaya dengan mata pelajaran biologi dengan judul virus. Dan saatnya sekarang Kak Kuswan akan memberikan penguatan catatan untuk kalian yang tadi sudah mencatat atau yang tertinggal. Mudah-mudahan bisa melengkapi catatan kalian. Baik, terima kasih Kak Rahma. Adik-adik di rumah insan edukasi yang berbahagia, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Pertama, bahwa virus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, artinya racun, karena hampir semua virus dapat menimbulkan penyakit baik pada hewan, tumbuhan maupun pada manusia. Kemudian virus bisa dimasukkan ke dalam kelompok makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri, dan bisa juga disebut sebagai benda mati karena virus dapat dikristalkan apabila berada di luar sel hidup. Kemudian virus hanya memiliki asam nukleat satu macam, jadi DNA saja atau RNA saja. Selanjutnya, bahwa virus ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Ada yang merugikan bagi manusia, menimbulkan penyakit. Ada yang menguntungkan, diantaranya ada yang digunakan untuk membentuk interferon, untuk digunakan membentuk vaksin, untuk digunakan dalam rekayasa genetika, untuk menghasilkan organisme-organisme yang dapat menguntungkan bagi manusia. Kemudian struktur tubuh virus itu ada yang berselubung ya, ada yang memiliki kapsid, ada yang telanjang, tidak memiliki kapsid. Misalnya helical virus, ada Ebola virus. Nah, virus-virus ini sangat memiliki kemampuan untuk menyerang sel-sel hidup yang lain. Kemudian ada virus kompleks ya, virus T, virus yang menyerang bakteri, disebut juga bakteriofag. Nah, ini memiliki bagian-bagian tubuh yang lengkap, seolah-olah ini seperti memiliki ada kepala, ada leher, ada ekor. Pada bagian kepalanya memiliki kapsid. Kapsidnya tersusun dari protein yang melindungi DNA di dalamnya. Kemudian ada bagian leher. Nah, leher ini terletak antara bagian kepala dan bagian selubung ekor. Nah, di bagian bawah selubung ekor itu terdapat serabut ekor yang berfungsi untuk menempelkan atau melekatkan tubuh virus ke sel bakteri pada saat virus akan menginfeksi virus. Jadi virus menyerang bakteri tidak menggunakan kapsidnya dulu.
ya, jadi menggunakan serabut ekornya untuk melekatkan diri pada sel bakteri. Kemudian virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena memiliki kemampuan memperbanyak diri, yaitu dengan cara replikasi. Ada dua macam replikasi, yaitu dengan daur litik dan daur lisogenik. Kemudian virus yang merugikan, tadi ada virus yang merugikan, menimbulkan penyakit pada tumbuhan, ya. Contohnya ada virus tungro, ini menyerang tanaman padi. Ada virus tobacco mosaic virus menyerang tembakau. Ada virus yang menyebabkan menggulungnya daun kapas, yaitu virus Tuomip yellow mosaic virus. Kemudian adik-adik perlu kita juga memahami bagaimana cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Di antaranya kita perlu melakukan vaksinasi, yaitu memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Biasanya ini dilakukan pada saat kita masih bayi, ya. Ada vaksin polio, vaksin campak, BCG dan sebagainya. Kemudian kita dibiasakan apabila bepergian kemana-mana itu bisa menggunakan masker, ya, tutup mulutnya dengan masker. Kemudian selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, selalu berolahraga, dan selalu makan makanan yang bergizi dan higienis. Iya, jadi itu kesimpulannya pada pertemuan hari ini. Baik, terima kasih untuk Kak Kuswan, juga teman-teman kita Siva, Putih, dan Muhtar. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita yang ada di studio juga yang ada di rumah. Oke, terima kasih ya sudah datang di Radio Gema Edukasi. Sama-sama. Insan Edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pembelajaran Bimbel Sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dan kita akan berjumpa lagi di esok hari dengan materi yang berbeda. Dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.